Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Travel Ebo, sahabat-sahabatku, teman-temanku. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dijauhkan dari segala musibah, bencana, celaka, dan gangguan-gangguan dalam bentuk apapun. Ya, terima kasih juga buat yang sudah like, komen, atau share juga bahkan apabila ada inspirasi-inspirasi atau informasi-informasi yang menarik dan sebagai tayangan di travel. Nah, saya malam ini hampir jam 12 malam, sedang berada di Wonosobo. Dan tahu sendiri kan teman-teman, kalau saya lagi berada di Wonosobo itu biasanya saya mengantar ada teman yang lagi mengeluhkan kehidupannya, baik itu kehidupan pribadi ataupun kehidupan bisnisnya, yang seringkali tidak masuk nurul, tidak masuk akal, bahkan tidak masuk nurul. Jadi ini kira-kira berapa hari yang lalu ya, saya ditelepon sama teman di Surabaya, katanya aku kok baru sadar ya, semua hartaku habis bis diambil sama orang kepercayaanku. Dan mungkin kalau di total itu semua, baik aset maupun duit cash, kalau dijumlahkan hilang hampir 30-an miliar. Jadi itu keuntungan perusahaan dia sekitar 20 tahun lah, dan dia nggak sadar selama ini, yang membuat juga berpengaruh terhadap fisiknya, keluarganya, hubungannya harmonis, dan keakraban hilang dari rumahnya. Rumah itu rasanya panas, kantor juga tidak betah, dan membuat dia pengen pergi aja. Nah, memang teman-teman, penyakit itu ada dua. Penyakit yang sifatnya fisik, jadi diserang oleh bakteri, virus, dan segala macam. Dan kalau sudah begitu, tentu cara pengobatannya harus bisa ke rumah sakit, bisa ke tukang pijat, bisa ke ahli bekam, bisa ke ya lain-lain pengobatan herbal yang ada di Indonesia yang beraneka ragam caranya. Nah, ada juga masalah-masalah itu yang nggak sadar bahwa itu serangannya bersifat mistik atau bisnis. Banyak sekali bisnis atau bisnis yang oleh musuhnya, bahkan oleh orang yang dengki, atau bahkan oleh orang yang dipercaya, dan muncul sifat greedy atau serakahnya, lalu pengen mengambil alih semua bisnis itu atau aset itu. Maka ditemulah cara-cara yang aman, dalam tanda kutip nih amannya. Maksudnya aman di mana? Kalau dia menyerang dengan cara yang seperti ini, maksud saya dengan cara yang mistik ini, tidak diketahui, juga tidak ada hukum pidananya, dan halus sifatnya. Saya sering mendapatkan pertanyaan, apa masih ada orang yang mencelakai orang atau membunuh bisnis orang dengan cara-cara mistik, dengan cara menyantet orangnya, dengan cara-cara menutup, memberi aura gelap kepada bisnisnya, sehingga siapapun yang mau transaksi tanpa sebab batal, tanpa sebab kontraknya nggak jadi. Mau ke kantor itu tiba-tiba dijauhkan dari tempat itu, sampai jauh baru inget, loh tadi harusnya saya ke kantor itu, ini kok sudah jauh sekali, dan ogah untuk balik lagi ke situ. Jadi kalau menemui tanda-tanda seperti itu, memang ada gejala bahwa bisnis itu lagi sedang diserang secara tidak kasat mata. Nah, terus gimana solusinya? Yang pertama ya tentu dicek. Bagaimana ngeceknya? Saya tidak kuat kalau persoalan-persoalan yang menyerang itu besar, kuat, bertumbuk-tumbuk, maka harus dikerjain bareng-bareng, dan ada mentornya atau ada gurunya. Kebetulan dari tahun 2011 itu saya punya guru yang berikut itu menjadi benteng saya. Jadi kalau ada apa-apa dengan bisnis atau dengan
dengan apa personal, kok kayaknya nggak masuk akal nih sakitnya, bisa deteksi lebih dini. Nah biasanya saya bawa kira-kira satu genggam tanah, kira-kira 3 sendok lah di lokasi rumah yang saya curigai, kok saya merasa nggak enak di situ, atau yang sering orang bilang kok sering kantornya tutup, kok sering warungnya tutup, padahal enggak. Berkali-kali kalau ada 3, 4 atau lebih dari 3 orang bilang sering tutup, tampak gelap, padahal buka seperti biasa, padahal terang benderang rumahnya. Ini sepertinya ada gejala-gejala yang menutupi. Lebih parah lagi, ada orang yang hendak mengambil alih. Genggam tanah itu kemudian saya bawalah ke tempat zikir pengajian saya di sini, bertemu guru sufi saya yang kemudian ngecek tanah itu bersama-sama dengan dikir ya latif, ya latif, ya latif, ya latif ratusan kali, sampai apakah ada efek terhadap tanah yang kita bawa itu. Kalau tanahnya menyemburat kemana-mana, itu ada reaksi, ada benturan energi kepanasan sehingga dia ingin tidak melepaskan diri. Nah kalau sudah kayak gitu, maka dilanjutkan langkah berikutnya. Yang nyerang itu ditarik. Biasanya orang nyerang itu dari material, kemudian sama si dukun disantetkan jadi material. Jadi yang diserang ini tidak melihatnya, ya menjadi gelombang kayak kalau kita sinyal handphone, sinyal televisi itu kan mengirim SMS itu kan memindahkan, atau telepon-teleponan memindahkan yang material lewat gelombang energi, kemudian kita dengar menjadi material lagi. Sama kalau menarik juga kayak gitu, yang kasat mata tadi yang telah jadi serangannya jadi imaterial lagi, kita tarik dengan zikir tertentu sampai dia datang. Kapan datangnya? Kalau serangannya itu ya kelas-kelas ringan itu mungkin 10 menit, 15 menit sudah datang ke sini, lalu kita tangkap, kita buka isinya apa, habis itu kita bakar, kita musnahkan, lalu kita larung ke sungai yang airnya jelas mengalir ini, abunya mengalir jauh, ternetralisir segala sesuatu yang dibalikkan ke bumi itu menjadi netral. Kalau serangannya berat itu bisa setengah jam, bisa hampir 1 jam, dan bahkan saya pernah waktu yang datang itu kepala kerbau atau kepala anjing dulu pernah juga, itu hampir 2 jam bahkan 2 jam nariknya, dan kita ya energi kita biasanya langsung lemes gitu meskipun nariknya bareng-bareng dengan zikir bareng-bareng bersama-sama. Nah kemana? Nah, kalau ada teman-teman yang mengalami masalah itu dan pengen ngecek, dicek dulu ya, cek dulu. Kalau ada baru ditarik. Kalau tanahnya nanti dizikiri berkali-kali, diem aja, tidak ada semburat, tidak berputar kemana, tidak bersemburat kemana-mana tanahnya, ya berarti itu murni masalah teknik marketing, murni sakitnya secara fisik. Jadi solusinya bukan ke sini, kemana? Anda bisa ke tempatnya Ustadz Yai Haji Muzamil di samping Masjid Jami Sudung Dewa, Kerajaan Kretek, Wonosobo, Jawa Tengah. Jadi kalau nanti ke desa Sudung Dewa itu ada masjid dekat pos ronda. Nah pojoknya itu rumahnya Yai Muzamil yang menerima tamu untuk ngecek apakah ada serangan apa tidak di tubuhnya, atau di rumahnya, atau di tokonya, atau di kantornya, atau di warungnya, selain Jumat malam. Jadi selain Jumat malam, mulai Sabtu malam sampai Kamis malam, selepas sholat isya, pintu rumahnya sudah dibuka menunggu teman-teman yang bawa segenggam tanah rumahnya atau tanah kantornya tadi. Kemudian nanti kita diajak zikiran untuk ngecek ini ada serangannya apa enggak. Kalau betul ada serangannya, ada santetnya, maka ini akan ada pergerakan di tanah ini yang sangat luar biasa dahsyat. Dan setelah itu kita lanjut untuk mengambilnya, kemudian membuka buhul-buhulnya, lalu kemudian memusnahkannya, membakarnya, dan
melarungnya ke air yang jernih. Ancur-ancurnya adalah dekat SPBU Kretek Wonosobo ini, yang depannya itu ada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Hanya 1,5 kilo dari situ nanti ada SD hijau, itu ada halte bis, ada pelang zona sekolah. Hati-hati, banyak anak sekolah. Anda masuk ke jalan kampung itu aja 1 kilo ketemu desa Sundung Kiwo. Hanya menerima tamu malam hari sehabis sholat isya. Jadi kalau kita datang ke sana habis maghrib atau pas isya, bisa sholat bareng sama beliau sehingga mendapatkan giliran pertama untuk dideteksi dan diproses sampai problem itu selesai. Itu dulu ya sahabat-sahabat travelingku, sahabat-sahabat entrepreneurku. Terima kasih sampai detik ini sudah menyimak, sampai detik ini sudah memperhatikan, bahkan like and comment di Travel Ibu. Moga-moga doa saya sehat selalu, murah mudah rezekinya, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya, dan diberkahi segala rezeki yang kita dapatkan. Dan jangan lupa selalu sedekah yang banyak atau yang tidak ikhlas, yang kita merasa berat mengeluarkannya, tapi paksakan untuk sedekahkan. Semakin sering semakin bagus, karena benteng yang paling efektif untuk menahan gempuran energi yang tak kasat mata itu, baik itu santet, buhul dan lain-lain, adalah sedekah. Lebih besar, lebih kuat bentengnya, karena itu menjadi sinar putih, energi putih yang bisa menahan energi nar, nur yang menahan nar, sehingga kita kuat, sehingga kalau diserang bisa mental. Tapi kalau sudah kena, maka otomatis ya harus dioperasi, ditarik, dibuka, dibakar, dan kemudian dilarung. Itu dulu ya. Jangan lupa moto travel itu ngopi, mudah, dan traveling untuk bahagia dengan cara mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.